bahwa saat ini penggugat juga merasakan kerugian yang teramat mendalam apabila kehidupan sosial politik di Indonesia tidak berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Karena sebagai dosen, penggugat sangat menggantungkan aktivitasnya pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum dan kebebasan berkumpul dan berserikat. 5. Bahwa sebagaimana diketahui, berita terbesar saat ini di Republik Indonesia adalah adanya gugatan ijazah palsu Insinyur Joko Widodo tergugat 1, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Banyak pihak yang ingin menguji kebenaran dari berita tersebut. Atas dasar alasan tersebut, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini. 6. Bahwa di Indonesia, proses pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali dengan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 38 ayat 1, syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah 1. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah. C. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. D. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran. E. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. F. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. G. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. H. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. I. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. J. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara fakta hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. K. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. L. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. M. Memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. N. Menyerahkan daftar riwayat hidup yang lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung suami dan istri. O. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dan P. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah. Pasal 38 ayat 2, syarat untuk mendaftarkan sebagai kepala daerah adalah A. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri dengan bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf A, huruf B, huruf H, huruf L, dan huruf N. B. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf E. C. Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari lurah atau kepala desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon. D. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf I. E. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai
sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf J. F. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf K. G. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G. H. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I. Ulangi huruf L. I. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak MPWP atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi atau nama calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M. J. Daftar riwayat hidup calon dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. K. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. L. Fotokopi kartu tanda penduduk. M. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. N. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf F. O. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf O. P. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf P dan Q. Pas foto calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 lembar. Dilanjutkan Hakim Anggota 1. Baik, pembacaan putusan dilanjutkan. 7. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah pasal 38 ayat 1 dan ayat 2 mengenai persyaratan calon dan dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang harus dipenuhi Insinyur Joko Widodo kurung buka tergugat 1 kurung tutup untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta kurung buka tergugat 2 kurung tutup Insinyur Joko Widodo tergugat 1 diduga telah menggunakan ijazah palsu garis miring ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh SMA 6 Surakarta tergugat 3 dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 yang digunakan dalam pendaftaran sebagai bakal calon wali kota. 8.
bahwa Insinyur Joko Widodo tergugat 1 adalah seorang mantan pejabat negara Republik Indonesia dan pernah menjabat sebagai wali kota Surakarta 2 periode 2025 sampai 2010 dan 2010 sampai 2014. Namun di pertengahan periode tahun 2012, penggugat mengikuti pemilihan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2016 dan Presiden Republik Indonesia 2 periode 2014-2020 dan 2020-2025 yang diduga telah menggunakan ijazah palsu dalam proses pendaftarannya. 9. Bahwa peristiwa bermula ketika tergugat 1 mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Surakarta pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Tergugat 2 periode 2005-2010 di mana pelaksanaan pemilihan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2005. 10. Bahwa ditemukan pada buku alumni tahun 1985 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang tertulis nama Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Yogyakarta. Selama ini diketahui Insinyur Joko Widodo tergugat 1 ketika mendaftar wali kota Surakarta, tergugat 1 mengaku sebagai lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Diketahui pada saat itu belum terbentuk sekolah dengan nama SMA Negeri 6 Surakarta. Sedangkan sesuai data yang penggugat peroleh, baru pada tanggal 9 Agustus 1985, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau kurung buka SMPP kurung tutup berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Seperti yang ditulis Kepala Sekolah SMA 6 Dr. Andes Munarso MPD saat menjabat pada laman HTT dan seterusnya halaman _ sambutan bahwa Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan SMPP berganti menjadi SMA Negeri 6 Surakarta baru terbentuk pada tahun 1985 yang pada tahun 1985 Insinyur Joko Widodo tergugat 1 baru saja lulus dan wisuda dari Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 12. Bahwa ijazah Insinyur Joko Widodo tergugat 1 terbit 5 November 1985 SMA Negeri 6 Surakarta ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 1985. Ini menjadi polemik di masyarakat dan menjadi kebingungan karena terdapat 2 data yang tidak sinkron. 13. Bahwa oleh karena ketidakjelasan data ijazah SMA Insinyur Joko Widodo tergugat 1 sebagaimana disebutkan dan diterangkan pada posita di atas sehingga dapat dikatakan apabila ijazah SMA-nya saja tidak jelas maka ijazah sarjananya yang diperoleh di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu pun dapat dikatakan sama tidak jelasnya. 14. Bahwa tergugat 2 dianggap ceroboh karena tidak meneliti dengan jeli dan memeriksa keaslian seluruh dokumen yang digunakan oleh calon wali kota Surakarta untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Surakarta, sehingga proses pendaftaran meloloskan tergugat 1 untuk mencalonkan dan memperoleh kemenangan kemudian terpilih sebagai wali kota Surakarta periode 2005-2010 yang sebagai awal karir politiknya. 15. Bahwa tergugat 1 mengaku lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tergugat 4 tahun 1985 dan tergugat 4 mengakui bahwa tergugat 1 adalah alumninya yang masuk tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985. 16. Bahwa Insinyur Joko Widodo tergugat 1 mengaku mendapat gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tergugat 4 jurusan Teknologi Kayu. Padahal sejak berdirinya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sampai dengan hari ini tidak pernah ada jurusan Teknologi Kayu. 17. Bahwa klarifikasi yang disampaikan perwakilan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 hanya ditunjukkan dalam bentuk skripsi berwarna hijau dengan bertuliskan nama Joko Widodo.
dan tidak pernah sekalipun menunjukkan ijazah asli atau kopi yang dilegalisir dengan cap basah resmi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta jurusan Teknologi Kayu. Bahwa yang ditunjukkan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 pada klarifikasi ijazah asli Joko Widodo sebagaimana yang dikatakan Insinyur Widodo tergugat 1 dalam video yang diupload oleh akun YouTube Kementerian Kesekretariatan Negara RI dengan judul Silaturahmi dengan dosen, alumni dan mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada menit 1.49 yang mengatakan tergugat 1 merupakan lulusan Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Diakses 5 bulan 4 2025 pukul 18.45.47 WIB. 19 bahwa diketahui Insinyur Joko Widodo tergugat 1 masuk di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 tahun 1980 mengambil jurusan Teknologi Kayu yang diketahui pada Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di mana tergugat 1 berkuliah tidak ada jurusan Teknologi Kayu. 20 bahwa dari awal dibentuknya Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1963 hanya ada 4 jurusan, yaitu 1 jurusan silvikultur, 2 manajemen kehutanan, 3 teknologi hasil hutan, 4 konservasi sumber daya hutan yang mana membuktikan bahwa perkataan tergugat 1 yang menyatakan lulusan jurusan Teknologi Kayu adalah kebohongan besar. Diakses 8 bulan 4 2025 pukul 19.45 WIB. 21 bahwa pidato Insinyur Joko Widodo tergugat 1 pada temu alumni yang terjadi pada tahun 2014 menyebutkan dosen pembimbingnya adalah Insinyur Kasmujo. Sementara yang tertulis di dalam skripsi mahasiswa bernama Joko Widodo dan berdasarkan pada repositori Universitas Gadjah Mada Yogyakarta adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro almarhum. Diakses 5 bulan 4 2025 pukul 16.47 WIB. Bahwa pada 22 bahwa pada lembar pengesahan dan sampul skripsi dengan nama Joko Widodo diduga menggunakan font Time News Roman. Sementara Windows versi 1.01 baru dirilis pada 20 November 1985 tepat 15 hari setelah wisuda Joko Widodo. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa cover dan lembar pengesahan tersebut kemungkinan dipalsukan. Meskipun bagian tubuh skripsi masih ditulis menggunakan mesin ketik yang berkemungkinan asli, kurung buka entah milik siapa, kurung tutup. Dalam lembar pengesahan skripsi asli yang ditunjukkan oleh anak dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, nama yang tertera adalah Sumitro, sedangkan dalam ejaan yang diduga palsu digunakan ejaan lama yaitu Soe Mitro. Sumber http://x.com dan seterusnya diakses pada tanggal 27 bulan 3 tahun 2025 jam 01.25 waktu Indonesia Barat. 33 bahwa menurut buku Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan, di dalam buku tersebut tertulis nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menggunakan ejaan Sumitro, bukan menggunakan ejaan lama Soe Mitro, dan juga diterangkan dalam situs https://ugm.ac.id dan seterusnya. Diakses pada tanggal 11 bulan 4 tahun 2025 jam 17.37 waktu Indonesia Barat, menerangkan bahwa Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dalam karirnya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978 sampai 1979, 1981 sampai 1981, 1988 sampai 1991 dan 1991 sampai dengan 1994. Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menerangkan dalam biografi bukunya yang berjudul Ekonomi Sumber Daya Hutan Analisis Kebijakan Revitalisasi Hutan di Indonesia menjabat 4 periode 1978 sampai 1980, 1980 sampai 1983, 1983 sampai 1986 dan 1989 sampai 1994.
Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam informasi yang diberikan kepada umum oleh UGM. 34. Bahwa di website repositori Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau tergugat 4 juga dituliskan dengan ejaan Soe Mitro. Ini menimbulkan kekhawatiran keresahan masyarakat dan penggugat bahwa salah satu universitas terbaik di Indonesia lupa dengan nama dosen terbaiknya yang sudah menjabat serta mengajar puluhan tahun di lingkungannya. Sumber https://2/etd dan seterusnya diakses pada tanggal 9 bulan 4 tahun 2025 pukul 17.33. 35. Bahwa perbedaan ejaan yang ditemukan pada lembar pengesahan skripsi buku karya Profesor Dr. Insinyur Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dan laman repositori Universitas Gadjah Mada ini sangat jelas menunjukkan adanya indikasi pemalsuan dokumen yang dapat menyesatkan publik dan merugikan nama baik serta hak-hak hukum yang terkait dengan dokumen akademik tersebut. 36. Bahwa penggugat menemukan adanya kejanggalan pada tanggal yang tertulis dalam ijazah https://2/etd dan seterusnya diakses pada tanggal 3 bulan 4 tahun 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, dan tanggal pengesahan skripsi dengan nama Joko Widodo di dalam ijazah tertulis tanggal dikeluarkannya ijazah 5 bulan 11 tahun 1985. Sedangkan ditemukan tanggal pada pengesahan skripsi dengan judul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodia Yogyakarta ditulis oleh Joko Widodo tertulis tanggal 14 bulan 11 tahun 1985. Hal ini menjadi bentuk kekhawatiran keresahan masyarakat dan penggugat bahwa ijazah yang digunakan oleh Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 dan dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tergugat 4 adalah palsu. Sumber https://2/x.com dan seterusnya diakses pada tanggal 3 bulan 4 tahun 2025 pukul 16.41 waktu Indonesia Barat. 37. Bahwa Insinyur Joko Widodo tergugat 1 dalam karir politiknya pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia yang seharusnya mempunyai keterbukaan terhadap publik untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 huruf F. 38. Bahwa sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 3, pasal 9, pasal 10, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 huruf F, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 3 berbunyi: A. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. C. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. D. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. E. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. F. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan atau G. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Pasal 9 berbunyi: 1. Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. 2. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: A. Informasi yang berkaitan dengan badan publik. B. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik tersebut. C. Informasi mengenai laporan keuangan. Dan atau D. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling singkat 6 bulan sekali. 4. Kewajiban memperluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. 5. Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan lebih lanjut oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di badan publik terkait. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban badan publik memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan petunjuk teknis Komisi Informasi. Pasal 10 berbunyi: 1. Badan publik wajib mengumumkan
Ulangi, badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 2. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 huruf F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 39. Bahwa di Republik Indonesia proses pemilihan presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali, dengan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 40. Bahwa sebagaimana tersebut pada pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal 9 ayat 1. Syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. C. Suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah warga negara Indonesia. D. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. E. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional. F. Bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. G. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. H. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. I. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan. J. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. K. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. L. Terdaftar sebagai pemilih. M. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. N. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. O. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. P. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Q. Berusia paling rendah 40 tahun. R. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. S. Bukan bekas anggota organisasi Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan. Dan T. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal 10 ayat 1 Dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang wajib disampaikan kepada KPU meliputi: A. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menerangkan bahwa bakal pasangan calon 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. 3. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. 4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. 5. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 6. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau DPRD. 7. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 periode. 8. Bersedia diusulkan sebagai bakal pasangan calon.
9. Tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon. 10. Mengundurkan diri sebagai pejabat negara yang tidak dapat ditarik kembali. 11. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. 12. Mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. 13. Telah mengajukan permohonan izin kepada Presiden bagi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilengkapi dengan surat izin. Dan 14. Bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerima hasil yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan yang telah ditunjuk yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon dengan menggunakan formulir model BP-1 PPWP. B. Surat keterangan tempat tinggal bakal pasangan calon dari kepala kelurahan atau desa atau sebutan lain. C. Surat keterangan bakal pasangan calon terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh ketua PPS serta cabasa PPS, atau surat keterangan dari KPU atau KIP kabupaten atau kota. D. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal pasangan calon dibuat dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon dan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dengan menggunakan formulir model BP-2 PPWP. E. Bukti tanda terima penyerahan laporan kekayaan pribadi atau pejabat negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi. F. Surat keterangan mengenai kewarganegaraan bakal pasangan calon dan suami atau istri bakal pasangan calon dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. G. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang menerangkan bakal pasangan calon 1. Tidak pernah mengkhianati negara, dan 2. Tidak pernah terlibat organisasi terlarang dan gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia. H. Surat keterangan dari pengadilan negeri atau pengadilan niaga tempat domisili bakal pasangan calon yang menerangkan bahwa bakal pasangan calon 1. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. 2. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Dan 3. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. I. Fotokopi kartu tanda penduduk bakal pasangan calon dan suami atau istri bakal pasangan calon. J. Fotokopi akte kelahiran atau surat kenal lahir warga negara Indonesia bakal pasangan calon dan suami atau istri bakal pasangan calon yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. K. Fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar sekolah menengah atas atau sederajat. Surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar, syahadah atau sertifikat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. L. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama bakal calon dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon selama 5 tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat bakal pasangan calon yang bersangkutan terdaftar. Dan M. Salinan cetak pas foto terbaru bakal calon berukuran 4x6 cm sebanyak 1 lembar beserta salinan digitalnya yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 bulan sebelum pendaftaran pasangan calon. 2. Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan. 41. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden pasal 9 dan pasal 10 mengenai persyaratan calon dan dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang harus diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tergugat 4 sebagai persyaratannya Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 diduga telah menggunakan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau tergugat 5 dalam pendaftarannya sebagai bakal calon wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, Presiden. 42. Bahwa dalam pendaftarannya Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 diduga telah menggunakan ijazah palsu tersebut untuk mengajukan diri sebagai bakal calon wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, Presiden Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta atau tergugat 2 diduga telah menerima persyaratan tersebut tanpa melihat keaslian daripada berkas-berkas dokumen
Sehingga dapat dikatakan apabila tergugat 2 telah melanggar kode etik sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 huruf F Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggaraan pemilihan umum telah ditetapkan dalam undang-undang yang berbunyi mencegah segala sesuatu, mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung. 43. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan utama penggugat memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia apabila ijazah tergugat 1 adalah palsu, maka marwah negara Indonesia tercinta ini dapat terpuruk dan jatuh di mata dunia dan seluruh rakyat Indonesia menjadi korbannya dikarenakan pada periode 2014 sampai dengan 2024 dipimpin oleh presiden yang tidak dapat menunjukkan kepemilikan dan keaslian ijazahnya dan hanya mampu mengaku memiliki fotokopi ijazah. 44. Bahwa jika terbukti ijazah yang dimiliki Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 merupakan sebuah dokumen yang dipalsu, maka penggugat menilai ini adalah serangkaian tindakan terstruktur, sistematis dan masif yang sengaja merusak tatanan demokrasi di Indonesia dengan mengutak-atik aturan serta mempermainkan hukum di Indonesia, dan lebih kejamnya lagi tindakan tersebut dilakukan dengan menipu publik seluruh Indonesia dengan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi kepala daerah hingga menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. 45. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ijazah yang digunakan oleh Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 dalam proses pendaftaran sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden Republik Indonesia adalah ijazah yang tidak dikeluarkan secara sah oleh lembaga pendidikan atau diduga palsu dan belum pernah ditunjukkan ijazah asli dalam hal pembuktiannya. Akan dibuktikan dalam persidangan. 46. Bahwa tindakan Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau PMH sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 47. Bahwa tindakan Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 telah menyebabkan kerugian baik secara material kepada masyarakat, termasuk penggugat karena adanya penyalahgunaan jabatan yang diperoleh secara tidak sah, potensi kerugian keuangan negara akibat pembayaran gaji, tunjangan dan fasilitas negara kepada pejabat yang tidak berhak, hilangnya kesempatan bagi kandidat lain yang memiliki kualifikasi sah untuk menduduki jabatan tersebut. 48. Bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 juga melanggar ketentuan hukum lainnya antara lain Pasal 263 KUHP berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Pasal 264 KUHP berbunyi, 1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap A. Akta-akta otentik, B. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya, ataupun dari suatu lembaga umum, C. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseorangan, yayasan, perseroan atau maskapai, D. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, E. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah jika terbukti ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat penggunaan ijazah palsu tersebut. 49. Bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat secara khusus dan seluruh masyarakat Republik Indonesia secara umum karena telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam aturan hukum pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. 50. Bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 pada dasarnya merupakan dagelan dan lelucon dengan memainkan jabatan kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia. 51. Bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 telah menghina marwah Republik Indonesia dengan mendaftar dan menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan kepala negara dengan menggunakan dokumen palsu. 52. Bahwa perbuatan Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 telah menjadi presiden buruk bagi negara kesatuan Republik Indonesia dan mengakibatkan kerugian tidak terkira bagi seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan kepercayaan terhadap pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. 53. Bahwa Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang menjadi pimpinan tertinggi justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat atas dugaan perbuatan yang menggunakan ijazah palsu tersebut. Sebetulnya mudah untuk dibuktikan apabila tergugat 1 dapat menunjukkan ijazah asli dan tergugat 4 menunjukkan bukti administrasi yang membuktikan tergugat 1 pernah menimba ilmu dan lulus di institusi tergugat 4 kepada seluruh rakyat Indonesia demi menjaga ketentraman dan kepastian hukum. Namun sampai dengan detik ini tergugat 1 dan tergugat 4 tidak pernah dan tidak dapat menunjukkan ijazah aslinya beserta bukti administrasi dan dokumen aslinya kepada masyarakat. 54. Bahwa Malikul Adil dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan Hukum Perdata mengatakan bahwa hakim yang insaf akan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi bahan pembuktian ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikan. Maka dalam hal ini sudah sepantasnya tergugat 1 dapat menunjukkan ijazah aslinya demi hukum. 55. Bahwa perbuatan hukum yaitu delik adalah tiap-tiap gangguan dari keseimbangan tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang-orang. 56. Bahwa kita mengenal teori condition sine qua non di mana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian dalam kurung yang dianggap sebagai sebab daripada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat tutup kurung. 57. Bahwa penggugat mendasarkan argumentasi penggugat mengenai perbuatan melawan hukum atau on rematidat dengan merujuk pada yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menyatakan setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Beberapa jurisprudensi serta doktrin yang mengatur mengenai konsep perbuatan melawan hukum atau on rematidat hingga menjadi aturan positif yang diakui bersama. 58. Bahwa Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 unsur, yaitu harus ada yang melakukan perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, dan perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya. 59. Bahwa yang termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum menurut putusan Hokerat tanggal 31 Januari 1919 antara Lindebaum melawan Cohen adalah A. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau B. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau C. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau D. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Vide putusan Hokerat tanggal 31 Januari tahun 1919. Ulangi, tahun 1919 antara Lindebaum melawan Cohen. 60.
bahwa berdasarkan pasal-pasal akuo, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta atau tergugat 2 telah ternyata melakukan perbuatan melanggar undang-undang Onrematidat, sehingganya secara otomatis melakukan perbuatan melawan hukum karena tergugat 2 tidak berupaya secara aktif mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pada periode kedua setelah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 tidak menyelesaikan masa jabatannya, tetapi justru mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia dengan menabrak segala aturan yang berlaku, termasuk pula melanggar etika politik, moralitas, serta penalaran yang wajar, dan merugikan penggugat secara khusus seluruh masyarakat Republik Indonesia secara umum. Dalam hal ini, nomor 61, bahwa tindakan tergugat 2 dalam kapasitasnya sebagai pintu pertama dalam pemilihan dan meloloskan tergugat 1 dalam pencalonannya sebagai wali kota, dan membuka gerbang kepada tergugat 1 menyalurkan dirinya sebagai gubernur dan presiden tanpa mengecek keaslian berkas yang dipersyaratkan karena diduga palsu atau tidak jelas kebenarannya, telah menimbulkan kerugian kepada penggugat secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. 62, bahwa gugatan ini diajukan dengan memperhatikan aturan hukum perdata yang berlaku. Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. 63, bahwa konsep perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada ranah privat atau hukum kebendaan semata, melainkan dapat pula sebagai instrumen untuk melindungi hak asasi manusia, hak sipil dan hak konstitusional masyarakat Indonesia dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengakibatkan kerugian kepada seluruh masyarakat Indonesia. 64, bahwa tindakan para tergugat telah menurunkan derajat demokrasi dan supremasi hukum serta mengkhianati semangat konstitusi yang menjunjung tinggi pemilihan umum yang fair dan jujur. 65, bahwa sebagaimana dalam pasal 163 HIR, bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Mengutip M. Yahya Harhab dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 557. Ditinjau dari sifatnya, alat bukti yang disebut dalam pasal 164 HIR dapat diklasifikasi menjadi 2. 1. Alat bukti langsung dan 2. Alat bukti tidak langsung. Pasal 164 HIR mengatur bahwa yang disebut alat bukti sah dalam hukum acara perdata adalah 1. Surat, 2. Saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah. Dan 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Yurisdiksi pengadilan di bidang perdata adalah yurisdiksi kontentiosa atau contentiuse rechtsstaat yang bermakna proses peradilan sanggah menyenggah antara pihak penggugat dan tergugat, dan sebagaimana pasal 163 HIR atau dan sebagaimana pasal 163 HIR garing 1865 KUH Perdata mengatur terkait pembuktian tidak hanya dibebankan kepada pihak yang mendaku atau menggugat saja, pihak yang menyangkal pun perlu membuktikan sangkalannya. Dengan kata lain, kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian dan kedua belah pihak wajib menyampaikan berdasarkan alat buktinya masing-masing. Tidak hanya penggugat yang memiliki kewajiban, penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. 66. Bahwa Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 telah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 1 dekade, yakni pada tahun 2014 sampai 2024. Pada masa tergugat 1 menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, di bawah kepemimpinannya memiliki penambahan hutang negara yang sangat signifikan, yakni jika melihat pada tahun 2014, outstanding utang tercatat sebesar 2,608 triliun,
yang kemudian meningkat signifikan menjadi 8,461,93 triliun per Agustus tahun 2024. Vide https://www alinea dan seterusnya. 6. Diakses pada tanggal 26 Maret tahun 2025 pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. 67. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan di atas, penggugat menilai segala perbuatan melawan hukum selama menjabat sebagai wali kota Surakarta periode 2005 sampai 2012, Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2014, juga Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai 2024, dan segala akibatnya menjadi beban dan tanggung jawab tergugat 1. 68. Bahwa penggugat menilai untuk tergugat 3 dapat membuka stambu atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor, nilai tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang berkait dengan pendidikan sekolah menengah atas dengan data milik tergugat 1. 69. Bahwa penggugat juga menilai tergugat 4 dapat membuka stambu atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip, nilai, yudisium, ijazah milik tergugat 1. 70. Bahwa jika terbukti Jokowi tak memiliki ijazah atau ijazahnya palsu, maka segala tanggung jawab keuangan negara dalam hal utang luar negeri, proyek-proyek strategis nasional yang gagal atau berdampak adalah tanggung jawab pribadi Jokowi. 71. Bahwa penggugat juga menilai tergugat 4 dapat membuka stambu atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip, nilai, yudisium, ijazah milik tergugat 1. Bahwa dengan demikian jika melihat dari perbuatan tergugat 1 yang tidak ada kejelasan terkait ijazahnya karena tidak pernah dibuktikan dan selalu menjadi bola liar sampai gugatan ini dilayangkan, dan tergugat 1 tidak pernah menghiraukannya, kemudian menghitung dari kenaikan hutang negara pada saat Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yakni dari tahun 2014 sampai tahun 2024, memiliki kenaikan sebesar 5.000 triliun 853 miliar rupiah. Untuk itu, penggugat menilai angka tersebut patut untuk dibebankan kepada tergugat secara pribadi, dikarenakan perbuatannya dan dalam hal ini didukung perbuatannya oleh tergugat 2, 3, dan 4. Maka para tergugat secara tanggung renteng diwajibkan menyerahkan anggaran tersebut kepada lembaga terkait, yakni sebesar 5.000 triliun 853 miliar rupiah untuk dipergunakan demi pembangunan negara Indonesia yang terhambat dikarenakan ulah para tergugat. 72. Bahwa agar para tergugat tidak mengulur waktu dalam memenuhi kewajibannya, maka kami mohon agar para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau duangsom kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah setiap hari keterlambatan dalam mentaati isi putusan dalam perkara akuo, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisde. 73. Bahwa pengajuan gugatan ini juga didasarkan pada ketentuan pasal 118 HIR yang menentukan kompetensi mengajukan gugatan di pengadilan negeri mana yang tepat untuk mengajukan gugatan, melihat dari perkara akuo dikarenakan para tergugat berada dalam satu yurisdiksi hukum, yaitu yurisdiksi Pengadilan Negeri Surakarta, maka sudah tepat gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta. 74. Bahwa para pihak dalam gugatan ini tidak ada kurang pihak dalam kurung plurium litis consortium, mengingat yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah para tergugat dalam gugatan ini dan tidak ada pihak lain yang relevan. 75. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi penggugat, melainkan untuk mewakili keresahan masyarakat umum yang hak-haknya dirugikan oleh para tergugat, sehingga gugatan ini diajukan untuk dan atas nama kepentingan umum, sehingga seluruh ganti kerugian yang penggugat ajukan tidak penggugat ambil sendiri, melainkan dikembalikan kepada seluruh anggota masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan tergugat. 76. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi dalam provisi. 1. Bahwa sesuai pasal 227 ayat 1 HIR dan agar segala tuntutan penggugat lebih efektif dan tidak hampa atau illu
Soir, dengan adanya gugatan ini, penggugat mohon kepada majelis hakim agar meletakkan sita jaminan atau konservatoir beslah terhadap tanah bangunan gedung Graha Sababwana nomor induk bidang tanah 00280 seluas 5.382 meter persegi yang beralamat di Jalan Lejen Suprapto nomor 80 strip B Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57137, terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Sumber. 2. Bahwa objek tersebut merupakan rumah pribadi Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1. Untuk itu, objek sebagaimana disebutkan di atas patut diletakkan sita jaminan atau konservatoir beslah sebagai jaminan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia. Permohonan, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dan diuraikan dalam gugatan kami, perkenankanlah dengan ini kami mohon sekiranya majelis hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut. Primer, dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan bahwa tergugat 1 secara sah berdasarkan hukum tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat, dan pendidikan tinggi setingkat universitas. 4. Menyatakan segala perbuatan hukum selama menjabat sebagai Wali Kota Surakarta periode 2005 sampai 2012, Gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2014, juga Presiden Republik Indonesia periode 2014 sampai dengan 2024, dan segala akibatnya menjadi beban dan tanggung jawab tergugat 1. 5. Menghukum tergugat 2 untuk membuka data segala berkas pencalonan tergugat 1 sebagai Wali Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 49.
Junto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 38 ayat 1, syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah 1. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah. C. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat. D. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran. E. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. F. Tidak pernah dijatuhi pidana tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. G. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. H. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. I. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. C. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. K. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. L. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. M. Memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. N. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri. O. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Dan P. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah. Pasal 38 ayat 2, syarat untuk mendaftar sebagai kepala daerah adalah A. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, huruf B, huruf H, huruf I, dan huruf N. B. Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari tim pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. C. Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari lurah atau kepala desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon. D. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I. E. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf J. F. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf K. G. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf G. H. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I. Pada ayat 1 huruf L. I. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak KPP tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M. J. Daftar riwayat hidup calon dibuat
dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani pula oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang tergabung sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf N. K. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. L. Fotokopi kartu tanda penduduk. M. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C. N. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F. O. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf O. P. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf P dan Q. Pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarna hitam putih dan hitam putih masing-masing 4 lembar. 6. Menghukum tergugat 3 untuk membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang berkait dengan pendidikan sekolah menengah atas tergugat 1. 7. Menghukum tergugat 4 untuk membuka stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai, tahun masuk, tahun lulus, program studi, lama studi, KKN, pembimbing akademik, dosen pembimbing skripsi, dosen penguji skripsi, transkrip nilai, yudisium ijazah tergugat 1. 8. Menghukum tergugat 1 bertanggung jawab atas kerugian keuangan negara dalam hal utang luar negeri proyek-proyek strategis nasional yang gagal atau berdampak adalah tanggung jawab pribadi tergugat 1. 9. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian material dan menyerahkan anggaran tersebut kepada lembaga terkait sebesar 5.000 triliun 853 miliar rupiah untuk dipergunakan demi pembangunan negara Indonesia. 10. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau duangsom sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam menaati putusan dalam perkara akuo. 11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya verset banding kasasi maupun upaya hukum lain. 12. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam provisi 1. Menerima permohonan sita jaminan atau konservatoire peslah yang diajukan penggugat kepada aset tergugat 1 berupa benda tetap, tanah, dan bangunan gedung Geraha Sabah Buana berdasarkan nomor induk bidang tanah nomor .2000280 seluas 5.382 meter persegi yang beralamat di Jalan Lecet Suprapto nomor 80-B Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57137, terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Sumber. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau konservatoire peslah terhadap nomor induk bidang tanah nomor 00280 seluas 5.382 meter persegi, terletak di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Sumber. Subsidiar, apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, CQ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak hadir diwakili kuasanya masing-masing. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Para pihak sepakat memilih mediator non-hakim yang bernama Profesor Dr. Adi Sulistiono SHMH dari daftar mediator Pengadilan Negeri Surakarta sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Mei tahun 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4
diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan elektronik. Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan. Dalam permohonan intervensi, menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2025 telah hadir pemohon intervensi yaitu Sartiatmo Trikuncoro, tempat tanggal lahir Surakarta 2 April tahun 1960, laki-laki, beralamat di Pipis Wetan RT 01 RW 019 Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dalam hal ini diwakili oleh TH Wahyu Winarto SHMH, Sikit Haryanto SHMH, R. Bambang Surojo BE SH, Agung Sulistiono SHMH, para avokat yang berkediaman hukum di kantor tim pengacara alumni SMA 6 Angkatan 1980 Surakarta dengan alamat di Jalan Taruman Negara 3, nomor 34 RT 03 RW 06 Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei tahun 2025 yang berdasarkan permohonan intervensi tanggal 28 Mei tahun 2025 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat intervensi adalah alumni Sekolah Menengah Atas Negeri atau SMAN 6 Kota Surakarta, angkatan pertama tahun lulus 1980, masuk tanggal 7 Januari tahun 1977 dan lulus tanggal 30 April tahun 1980. Bahwa sebagai alumni SMAN 6 Kota Yogyakarta memiliki bahwa sebagai alumni bahwa sebagai alumni SMAN 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab terhadap nama baik SMAN 6 Kota Surakarta, dan sekaligus memiliki ijazah produk hukum SMAN 6 Kota Surakarta berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan tersebut. Oleh karenanya pemohon intervensi merasa memiliki kepentingan hukumnya dirugikan. 3. Bahwa berdasarkan pasal 179 sampai dengan 281 Reglamen Hukum Acara Perdata atau RV, pemohon intervensi secara sukarela bergabung dengan tergugat, khususnya tergugat 3. Menimbang bahwa terhadap pemohon intervensi tersebut, para penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut. Pada prinsipnya, kami menolak dalil-dalil dari pemohon intervensi yang dimuat dalam permohonan intervensi tertanggal 28 Mei tahun 2025. Permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi didasarkan pada alasan rasa cinta dan rasa memiliki dengan tergugat 3 dalam perkara akuo dalam bentuk kepentingan sebagai alumni SMAN 6 Kota Surakarta, memiliki rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab terhadap nama baik SMAN 6 Kota Surakarta, dan sekaligus memiliki ijazah produk hukum SMAN 6 Kota Surakarta berupa ijazah yang menjadi salah satu objek dalam gugatan. Kedudukan pemohon menjadi pihak intervien dalam perkara akuo menurut hemat kami tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara perdata dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan intervensi pada perkara nomor 99-PDT-G-2025-PNSKT sesuai dalilnya apabila merujuk pada pasal 279 RP termasuk dalam kualifikasi intervensi booking, yakni ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat. 2. Bahwa pada pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, masuknya pihak ketiga dalam proses perkara perdata, majelis hakim memeriksa apakah intervien mempunyai hubungan hukum, kepentingan hukum, dan kerugian dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Sesuai dengan pedoman ini, sehingga menjadi perlu terlebih dahulu menguji apakah permohonan pemohon intervensi perkara nomor 99-PDT-G-PNSKT ini memiliki hal-hal yang dipersyaratkan tersebut. 3. Bahwa sesuai dalil interven tersebut hanya merangkan permohonan intervensinya menyatakan sebagai alumni SMAN 6 Kota Surakarta
memiliki rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab terhadap nama baik SMAN 6 Kota Surakarta, dan sekaligus memiliki dokumen hukum berupa ijazah SMAN 6 Kota Surakarta. 4. Bahwa berdasarkan dalil intervien tersebut, sulit sepertinya untuk dapat menguji apakah adanya hubungan hukum, kepentingan hukum, dan kerugian dari intervien pada pokok perkara yang sedang diperiksa. Tegasnya, permohonan intervensi tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu permohonan intervensi. 5. Bahwa selaku penggugat dalam perkara nomor 99-PT-G-2025-PNSKT, kami menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemohon intervensi. Adapun mengenai kepentingan hukum dan kerugian, pemohon intervensi tidak memiliki syarat formil praktek hukum acara perdata sebagai pihak ketiga yang atas inisiatifnya menggabungkan diri dengan salah satu pihak. 6. Bahwa dalil intervien sebagai alumni SMAN 6 Kota Surakarta memiliki rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab terhadap nama baik SMAN 6 Kota Surakarta, dan sekaligus memiliki dokumen hukum berupa ijazah SMAN 6 Kota Surakarta, sehingga dapat dipersamakan mempunyai kepentingan yang sama adalah dalil yang keliru. Kesamaan kepentingan hukum tidak bisa disandarkan pada dasar permohonan intervensi, sebab perasaan dan moral tidak termasuk dalam kategori kepentingan hukum sebagaimana dimaksud dalam hukum acara perdata. 7. Bahwa intervien berdalih memiliki kepentingan hukum yang sama dengan tergugat 3, namun tidak melampirkan alat bukti surat berupa ijazah SMAN 6 Kota Surakarta yang dimiliki oleh pemohon intervensi. 8. Bahwa di dalam permohon hanya menjelaskan tentang intervien sebagai alumni pertama dan memiliki ijazah SMAN 6 Kota Surakarta yang menjadi salah satu objek gugatan. 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak satupun isi permohonan intervensi yang memenuhi kriteria syarat yang dibenarkan dalam hukum acara perdata. Permohonan intervensi tidak menerangkan mengenai tuntutan atas hak yang dimiliki oleh pemohon intervensi. Intervien tidak pula menerangkan kepentingan hukum apa yang akan dilindungi sehingga objek perkara sangatlah sumir atau tidak jelas. 10. Bahwa intervien tidak menyebutkan memiliki kepentingan hukum yang sama dengan tergugat, namun tidak menyebutkan dasar hubungan hukum dan dasar hak apa mengajukan gugatan kepada penggugat. Hal ini dapat dinilai sebagai suatu permohonan yang sumir antara permohonan dan tuntutan yang diajukan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149-K-SIP-1979 tanggal 7 April tahun 1979. Gugatan yang tidak jelas objek sengketanya haruslah ditolak atau tidak dapat diterima. 11. Bahwa status intervien sebagai alumni SMAN 6 Surakarta angkatan 1980 tidak serta-merta menimbulkan hak atau kepentingan hukum yang konkret atas objek perkara, yaitu ijazah yang disengketakan. Objek perkara merupakan hak personal dan individual, bukan kolektif alumni. 12. Bahwa atas permohonan intervensi yang diajukan demikian, apabila diterima permohonannya, apabila diterima justru menimbulkan pertentangan ketentuan dalam hukum acara perdata. Pengajuan intervensi dalam perkara ini bukan untuk melindungi kepentingan pemohon, melainkan untuk memperluas dan mendramatisasi isu publik yang keluar dari tujuan hukum acara perdata. 13. Bahwa permohonan intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai intervien dalam perkara akuo. Kedudukan hukum yang dimaksud dalam intervensi berdasarkan 279 RV bukanlah kepentingan moral, ideologis, atau keinginan memperluas wacana publik, melainkan kepentingan hukum yang aktual, langsung, dan personal yang dapat tercederai oleh hasil putusan perkara. Oleh sebab itu, permohonan intervensi tersebut haruslah ditolak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Akuo berkenan memberikan putusan sela sebagai berikut. Primer, menyatakan secara hukum menolak permohonan intervensi terhadap perkara nomor 99-PDT-G-2025-PNSKT untuk seluruhnya. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon intervensi tersebut, pihak tergugat 1 telah memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa syarat material untuk menjadi pihak intervensi dalam gugatan perdata adalah 1. Kepentingan hukum. Pihak intervensi harus memiliki kepentingan hukum yang terkait dengan objek sengketa.
2. Hubungan hukum. Pihak intervensi harus memiliki hubungan hukum dengan salah satu pihak dalam gugatan. 3. Kerugian. Pihak intervensi harus dapat menunjukkan bahwa mereka akan mengalami kerugian jika gugatan tidak dikabulkan atau jika putusan pengadilan tidak menguntungkan bagi mereka. 2. Bahwa syarat formal untuk menjadi pihak intervensi dalam gugatan perdata adalah sebagai berikut. 1. Kepentingan hukum. Pihak intervensi harus memiliki kepentingan hukum yang terkait dengan objek sengketa. 2. Permohonan intervensi. Pihak intervensi harus mengajukan permohonan intervensi kepada pengadilan yang menangani perkara tersebut. 3. Format permohonan. Permohonan intervensi harus memenuhi format yang ditentukan oleh pengadilan, termasuk mencantumkan alasan intervensi dan kepentingan hukum yang terkait. 4. Pengajuan sebelum putusan. Permohonan intervensi biasanya harus diajukan sebelum putusan pengadilan tingkat pertama. 5. Persetujuan pengadilan. Pengadilan harus mempertimbangkan dan menyetujui permohonan intervensi sebelum pihak intervensi dapat bergabung dalam perkara tersebut. Bahwa sehubungan dengan persyaratan tersebut di atas, tergugat 1 melalui kuasa hukumnya berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 Mei tahun 2025 telah memenuhi persyaratan material dan persyaratan formil. Berdasarkan argumentasi tergugat 1 tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara agar menyetujui permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 Mei tahun 2025 untuk bergabung sebagai pihak penggugat atau tergugat intervensi dalam perkara 99-PDT-G-2025-PNSKT tersebut. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon intervensi tersebut, pihak tergugat 2 telah memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon intervensi merupakan alumni Sekolah Menengah Atas Negeri SMA 6 Surakarta, angkatan pertama dengan tahun lulus 1980, seangkatan dengan tergugat 1. 2. Bahwa kepentingan pemohon intervensi layak dipertimbangkan karena pemohon intervensi dapat memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan dalam perkara ini. 3. Bahwa berdasarkan apa yang telah kami sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, kiranya dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau diterima sebagai pihak intervensi dan atau diserahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 99-PDT-G-2025-PNSKT. Menimbang bahwa terhadap pemohon intervensi tersebut, pihak tergugat 3 telah memberikan tanggapannya sebagai berikut. 1. Berdasarkan dalam pasal 279 RV yang menyatakan bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan, antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. 2. Bahwa gugatan penggugat pada intinya meminta tergugat 3 untuk menunjukkan dokumen stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama, nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang terkait dengan pendidikan sekolah menengah atas negeri 6 milik tergugat 1. 3. Bahwa dalam hal ini pemohon intervensi mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan atas adanya perkara akuo dan mengajukan permohonan untuk masuk sebagai intervensi. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon intervensi tersebut, pihak tergugat 4 telah memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat 4 menghormati hak hukum pemohon intervensi dalam mengajukan intervensi pada perkara akuo. Namun demikian, tergugat 4 juga tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 279 sampai dengan 282 RV. Bahwa setelah tergugat 4 cermati substansi permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi adalah untuk bergabung sebagai pihak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk mendukung kepentingan hukum tergugat 3 yang dapat dikualifikasi sebagai voking. 3. Bahwa syarat untuk menjadi voking setidaknya adanya permohonan untuk masuk sebagai pihak, adanya kepentingan hukum langsung dari pemohon yang ingin dilindungi dengan mendukung salah satu pihak, dan kepentingan tersebut memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. 4. Bahwa dalam permohonannya, pemohon intervensi menyampaikan adanya kepentingan yang sama dengan tergugat 3, yaitu untuk menjaga nama baik SMA 6 Surakarta, serta mempertahankan produk hukum berupa ijazah yang dikeluarkan oleh SMA 6 Surakarta, khususnya angkatan yang sama dengan pemohon intervensi, yaitu tahun 1980, yang saat ini dipermasalahkan oleh penggugat. 6. Bahwa tergugat 4 berpendapat bahwa syarat-syarat pemohon intervensi sebagai voking
cukup beralasan mengingat kepentingan hukumnya adalah mendukung tergugat 3 yang saat ini oleh penggugat dipermasalahkan produk hukumnya berupa ijazah yang terbit tahun 1980, kemudian dikorelasikan dengan kedudukan pemohon intervensi yang juga berstatus sebagai alumni yang lulus pada tahun tersebut, maka perkara akuo juga akan berdampak pada alumni-alumni yang lulus pada tahun 1980, termasuk permohon intervensi. Vide posita gugatan penggugat poin 10 sampai dengan 12. Penggugat mempermasalahkan SMPP dan SMAN 6 Surakarta dalam ijazah yang terbit 1980. Menimbang bahwa dalam permohonan pemohon intervensi menyangkut pemohon intervensi secara sukarela ingin bergabung dengan tergugat, khususnya tergugat 3, maka majelis hakim harus menjatuhkan putusan selah. Menimbang segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan selah ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penggugat intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi adalah pemohon intervensi sebagai alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kota Surakarta memiliki kepentingan dengan alasan yang mendasari adalah pemohon intervensi sebagai alumni memiliki rasa tanggung jawab terhadap nama baik Sekolah Menengah Atas 6 Kota Surakarta dan memiliki ijazah produk hukum SMAN 6 Kota Surakarta yang merupakan salah satu objek gugatan akuo, sehingga pemohon intervensi secara sukarela ingin bergabung dengan tergugat, khususnya tergugat 3. Menimbang bahwa HIR sebagai hukum acara perdata yang berlaku untuk mengadili perkara perdata tidak mengatur tentang permohonan intervensi dalam praktek beracara mengacu pada ketentuan pasal 279 sampai dengan 282 RV. Menimbang bahwa dengan berpedoman pada pasal 279 dan 280 RV, majelis hakim berpendapat bahwa agar permohonan intervensi untuk campur tangan dapat diterima, disyaratkan adanya kepentingan hukum dalam sengketa yang berlangsung. Adanya kepentingan intervensi haruslah ada hubungannya dengan pokok perkara dan haruslah tampak adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak yang terancam oleh subjek yang sedang berjalan. Dan untuk mempertahankan haknya perlu campur tangan dari intervenian. Menimbang bahwa pemohon intervensi dalam permohonannya antara lain menerangkan bahwa pemohon merupakan alumni Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kota Surakarta yang lulus pada tanggal 30 April tahun 1980, di mana sebagai alumni pemohon intervensi memiliki rasa cinta, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap nama baik SMAN 6 Kota Surakarta. Terlebih lagi, pemohon intervensi sebagai alumni memiliki ijazah sebagai produk hukum SMAN 6 Kota Surakarta yang menjadi salah satu objek gugatan akuo, sehingga secara sukarela pemohon intervensi bergabung dengan tergugat, khususnya tergugat 3. Menimbang bahwa atas permohonan intervensi tersebut penggugat telah memberikan tanggapannya dan menyatakan keberatan atas bergabungnya pemohon intervensi dalam perkara akuo dengan alasan yang pada pokoknya adalah penggugat menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan pemohon intervensi. Adapun mengenai kepentingan hukum dan kerugian, pemohon intervensi tidak memenuhi syarat formil. Intervenian tidak menyebutkan memiliki kepentingan hukum yang sama dengan tergugat, namun tidak menyebutkan dasar hubungan hukum atau dasar hak apa mengajukan gugatan kepada penggugat. Hal ini dapat dinilai sebagai suatu permohonan yang sumir antara permohonan dan tuntutan yang diajukan. Permohonan intervensi tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai intervenian dalam perkara akuo. Oleh sebab itu permohonan intervensi haruslah ditolak. Menimbang bahwa atas permohonan intervensi tersebut tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 menyatakan tidak keberatan atas bergabungnya pemohon intervensi karena para tergugat berpendapat pemohon intervensi memiliki kepentingan hukum dalam perkara akuo, di mana tanggapan masing-masing tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut. Tergugat 1 pada pokoknya menyatakan bahwa alasan-alasan permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 Mei tahun 2025 telah memenuhi persyaratan material dan persyaratan formil. Tergugat 2 pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon intervensi sebagai alumni SMAN 6 Kota Surakarta angkatan pertama lulus pada tahun 1980 memiliki kepentingan permohonan pemohon intervensi layak dipertimbangkan karena pemohon intervensi dapat memberikan keterangan dan informasi yang dibutuhkan dalam perkara ini. Tergugat 3 pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat pada intinya meminta tergugat 3 untuk menunjukkan dokumen stambuk atau buku induk yang berisi tentang nama
nomor induk, nilai tahun masuk, tahun lulus, dan segala hal yang terkait dengan pendidikan SMA 6 Kota Surakarta milik tergugat 1, dan dalam hal ini pemohon intervensi memiliki kepentingan hukum yang dirugikan atas gugatan akuo. Tergugat 4 pada intinya menyatakan bahwa syarat-syarat pemohon intervensi sebagai fuking cukup beralasan, mengingat kepentingan hukumnya adalah mendukung tergugat 3 yang saat ini oleh penggugat dipermasalahkan produk hukumnya berupa ijazah yang terbit tahun 1980, kemudian dikorelasikan dengan kedudukan pemohon intervensi yang juga berstatus sebagai alumni yang lulus pada tahun tersebut, maka perkara akuo juga akan berdampak pada alumni-alumni yang lulus pada tahun 1980, termasuk pemohon intervensi. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon intervensi dan tanggapan penggugat dan para tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 279 RV yang berbunyi, barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan, antara pihak-pihak yang lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Menimbang bahwa terdapat 3 jenis intervensi, yaitu fuking, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu penggugat atau tergugat. Tusenkoms, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri. Persualing atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. Merujuk pada permohonan yang disampaikan pemohon intervensi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon intervensi termasuk pada jenis intervensi fuking, karena pemohon intervensi mengajukan permohonan dengan inisiatif sendiri dengan maksud untuk ikut bergabung dan membela kepentingan tergugat 3. Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada para tergugat mengenai perbuatan melawan hukum yang pada intinya terkait dengan Insinyur Joko Widodo atau tergugat 1 adalah seorang mantan pejabat negara Republik Indonesia dan pernah menjabat sebagai wali kota Surakarta 2 periode 2005 sampai dengan 2010 dan 2010 sampai dengan 2014. Namun di pertengahan periode tahun 2012 penggugat mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2012 sampai 2016 dan Presiden Republik Indonesia 2 periode 2014 sampai 2020 dan 2020 sampai dengan 2025 diduga telah menggunakan ijazah palsu atau ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh SMA 6 Surakarta atau tergugat 3 dan Universitas Gadjah Mada atau dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau tergugat 4. Menimbang bahwa merujuk pada permohonan intervensi yang diajukan pemohon intervensi yang pada intinya sebagai alumni ingin menjaga nama baik SMA 6 Kota Surakarta dan memiliki ijazah produk SMA 6 Kota Surakarta dikaitkan dengan gugatan akuo yang pada intinya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena diduga tergugat 1 telah menggunakan ijazah palsu atau ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh tergugat 3 dan tergugat 4. Majelis Hakim menilai kepentingan hukum yang dimiliki oleh pemohon intervensi tidak sama dengan kepentingan hukum antara penggugat dan para tergugat karena gugatan akuo lebih kepada ijazah yang dimiliki oleh tergugat 1 yang sifatnya lebih ke individu tergugat 1 dan tidak terkait dengan setiap ijazah yang dikeluarkan oleh SMA 6 Kota Surakarta yang telah diterima oleh alumni, sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan dalam gugatan akuo kepada pemohon intervensi. Dan sekalipun fuking merupakan bentuk intervensi yang membela kepentingan salah satu pihak, dalam permohonan ini membela kepentingan tergugat 3, akan tetapi pemohon intervensi tetap harus dapat menunjukkan fakta hukum yang menunjukkan secara nyata dan objektif, baik dari segi yuridis kepentingan tergugat 3 harus dibela, dan dalam permohonannya Majelis Hakim menilai pemohon intervensi tidak dapat menjelaskan dasar yuridis di dalam permohonannya yang mendasari pemohon intervensi membela kepentingan tergugat 3 di dalam gugatan akuo. Jika pemohon ingin membantu tergugat 3 untuk mempertahankan haknya, pemohon dapat memberikan dukungan dengan memberikan bukti surat ijazahnya untuk diajukan sebagai bukti surat oleh tergugat 3, dan pemohon juga dapat memberikan sebagai saksi dan pemohon juga dapat memberikan keterangan sebagai saksi sekiranya diminta oleh tergugat 3 untuk bersaksi di persidangan pada saat pembuktian pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon intervensi tidak mempunyai kepentingan hukum atau keterkaitan dengan pokok perkara
dalam perkara gugatan nomor 99-PDT-G-2025-PNSKT, sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon intervensi haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang, menimbang bahwa karena pemohon intervensi ditolak, maka haruslah diperintahkan kepada penggugat dan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4 dalam pokok perkara untuk melanjutkan persidangan sampai dengan akhir. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini menolak permohonan intervensi sebagai pemohon sehingga merupakan putusan akhir bagi pemohon, maka kepada pemohon sebagai pihak yang kalah dibebankan biaya perkara permohonan ini. Memperhatikan pasal 29 sampai dengan 282 RP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan kepada penggugat, tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara aku. 3. Menghukum pemohon intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami Putu Gede Haryadi SMH sebagai Hakim Ketua, Sutikna SMH dan Fataroni SMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh kami Putu Gede Haryadi SMH sebagai Hakim Ketua, Subagio SAMH dan Fataroni SMH dengan dibantu oleh Winarto SA sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa penggugat, kuasa tergugat 1, kuasa tergugat 2, kuasa tergugat 3, kuasa tergugat 4, dan kuasa pemohon intervensi. Demikian selesai. Baik para pihak, khususnya saudara pemohon intervensi, sebagaimana putusan sela yang sudah dibacakan oleh majelis, permohonan intervensi saudara ditolak. Ya. Kan tetapi silakan saudara diberikan hak untuk menerima atau tidak menerima dengan upaya hukum. Ya. Apabila saudara tidak menerima putusan sela yang dimaksud. Ya. Dengan catatan apabila saudara mengajukan upaya hukum, perkara ini tetap terus dilanjutkan. Ya. Dan upaya hukum tersebut akan dikirim bersama-sama dengan perkara pokoknya. Itu pun kalau perkara pokok tersebut melakukan upaya hukum. Apabila tidak, nyatakan banding dan lain sebagainya, maka perkara ini juga tidak, artinya putusan sela intervensi tidak juga dilanjutkan sampai ke upaya hukum seperti yang saudara maksud. Begitu ya? Silakan mau dijawab sekarang atau kesempatan lain saudara sampaikan. Ya. Baik ya. Baik, dengan demikian hari ini pembacaan putusan sela sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana putusan sela di amar petitum nomor 2 melanjutkan proses pemeriksaan kepada penggugat tergugat 1, tergugat 2 dan tergugat 3 serta tergugat 4. Maka untuk persidangan selanjutnya, persidangan melalui sidang secara elektronik. Ya, melalui e-court untuk tanggal 19 sesuai dengan kode kalender adalah jawaban dari para tergugat. Demikian ya. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dari pihak penggugat? Sudah cukup? Tergugat 1, tergugat 2, 3, 4. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada para tergugat mengajukan jawaban dalam perkara nomor 99 PDTG 2025 PNSKT, maka sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 secara elektronik ya. Dan untuk itu sidang hari ini dinyatakan selesai, ditutup.
Saya, Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.